Di episode sebelumnya, planet kristal kultivasi memasuki tubuh Wang Ling dan melihat Ye Wuyou secara mendominasi duduk di singgasananya. Ye Wuyou bertanya pada Wang Ling apakah bersedia menjadi gelar Zuzaku. Dia mengeluarkan sebuah lingkaran sihir, merupakan teknis segel Zuzaku dan kemudian memasuki kening Wang Ling dan membentuk tato pionik. Lalu Ye Wuyou bertanya pada Wang Ling, apakah bersedia menjadi generasi ke-15 Zuzaku untuk melindungi planet Zuzaku sampai hidupnya berakhir. Perlu dicatat, planet kristal kultivasi memilih untuk memasuki tubuh Wang Ling karena manipulasi Mao Zedong, utusan aliansi kultivasi, karena dia menyukai Wang Ling. Perlu diketahui juga bahwa kemunculan gelar Zuzaku sebenarnya menandakan bahwa aliansi kultivasi telah menemukan Zuzaku generasi ke-15 untuk planet Zuzaku. Jika Wang Ling setuju untuk menjadi Zuzaku, itu berarti dia telah diakui oleh aliansi kultivasi. Sekalipun dia tidak dapat mengalahkan klan abadi terbengkalai saat ini, dia masih dapat memerintah planet Zuzaku. Lebih dari itu, menjadi seorang Zuzaku akan memberinya rasa hormat dari ribuan orang dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan jalan menuju kultivasi yang mulus dengan beberapa metode kuat. Inilah yang selalu diimpikan oleh Yun Kunzi dan Qian Feng selama ini. Meskipun seseorang menjadi gelar Zuzaku memiliki banyak manfaat, termasuk memiliki warisan Zuzaku, mengendalikan planet kristal kultivasi, serta memiliki segel Zuzaku dan formasi pelindung misterius Zuzaku. Namun, Wang Ling berjalan selangkah demi selangkah dengan penuh ketegasan. Setelah itu, untaian gas domain hidup dan mati meresap ke keningnya. Lalu Wang Ling dengan arogan menolak warisan Zuzaku dan enggan menjadi seorang Zuzaku bergelar. Menurut Wang Ling, menjadi generasi Zuzaku berikutnya juga berarti dia tidak dapat meninggalkan planet Zuzaku. Ini bukan impian Wang Ling. Dia tidak ingin terkurung di satu planet dan dia juga tidak akan tinggal menetap. Hal yang diimpikan Wang Ling selama ini adalah menjelajah dan berjuang mencapai ranah tertinggi keabadian. Di waktu yang sama, Yun Kunzi terkejut merasakan aura segel Zuzaku dan dikelilingi warna merah muncul dari tubuh Wang Ling. Dia menyadari bahwa Wang Ling telah melewati warisan Zuzaku tanpa planet kristal jantung kultivasi. Adapun monyet kecil itu menatap Wang Ling dengan ekspresi gelap. Di saat Wang Ling menolak menjadi gelar Zuzaku, dia kemudian keluar dari istana. Yun Kunzi dan monyet kecil juga mengejar dari belakang. Wang Ling segera melemparkan planet kristal kultivasi ke arah Liu Mei dan Qian Feng berada. Qian Feng melesat mengeluarkan tangan untuk menangkapnya, tetapi Yun Kunzi membentuk tangan raksasa untuk meraih planet kristal kultivasi dan Qian Feng. Qian Feng terkejut dan langsung mengeluarkan boneka perunggu, membentuk segel dan boneka perunggu meledak seketika. Detik berikutnya, Yun Kunzi keluar dari asap ledakan, membuat Yun Kunzi terkejut. Yun Kunzi melesat dan menembakkan kabut merah dan mengelilingi tubuh Yun Kunzi dalam radius 5 km. Segera pertempuran sengit antara Zhu Kunzi dan Yun Kunzi pecah di dalam kabut merah tanpa seorang pun yang bisa melihatnya. Di sisi lain, Wang Ling mengeluarkan bendera $1 miliar jiwa sembari berkata, "Terimalah kematianmu." Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan 6 jiwa utama mengelilingi seluruh langit. Wang Ling juga mengeluarkan kapak besar, melompat dan diayunkan ke bawah. Pada saat ini Qian Feng benar-benar lemah karena kekuatan hidupnya diserap boneka perunggu. Untuk menghadapi serangan kapak, Qian Feng menembakkan sinar petir merah ke arah Wang Ling. Di bawah serangan ini, Wang Ling melemparkan kapaknya ke arah Qian Feng seperti meteor jatuh.
Dia juga segera mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang melesat dan menghancurkan petir merah. Di saat kapak turun, Qian Feng membentuk segel dan formasi penghalang misterius Suzaku mengelilingi tubuhnya. Saat kapak berbenturan dengan formasi Suzaku, tubuh Qian Feng dipaksa mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Pakaian di dadanya robek dan memperlihatkan simbol misterius. Sementara kapak dipantulkan kembali, Wang Ling segera meraihnya. Setelah itu Wang Ling mengontrol 4 jiwa utama menyerang Liu Mei dan 2 lainnya menyerbu ke arah Qian Feng. Liu Mei membentuk segel dan mengeluarkan sinar cahaya putih yang segera berubah menjadi selempang putih emas dalam bentuk simbol. Selempang itu dengan cepat membungkus Liu Mei dan membebaskan diri dari pengepungan 4 jiwa utama dan dengan cepat melarikan diri. Wang Ling berteriak, kejar dan bunuh. 4 jiwa utama dan Qing Ling dengan cepat mengejar Liu Mei. Di sisi berlawanan, Qian Feng mengeluarkan kipas merah dan memuntahkan darah ke kipas dan dengan cepat melambaikannya. Tiba-tiba angin kuat berhembus, menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Memanfaatkan jeda ini, Qian Feng hendak melarikan diri. Tetapi Wang Ling mengeluarkan 4 sarung pedang yang sama, menembakkannya ke arah Qian Feng seperti meteor. Qian Feng yang melihat ini segera memblokir 4 pedang dengan kipas merah. Saat berbenturan, kipas merah langsung dihancurkan. Di saat itu juga, jiwa utama bebas dan menyerbu ke arah Qian Feng. Dengan satu serangan, jiwa asal Qian Feng bergetar hebat dan hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Di saat kritis, simbol di dadanya menyala, mengaktifkan formasi Suzaku dan menyelamatkannya dari serangan 2 jiwa utama. Ekspresi Qian Feng jelek, meraung marah ke Wang Ling untuk jangan memaksanya, dan mengeluarkan sepotong kayu hijau yang segera terukir menjadi patung Wang Ling. Setelah itu Qian Feng berteriak, hancurkan. Ekspresinya langsung pucat dan sejumlah kekuatan hidupnya berkurang. Hal ini membuat Wang Ling tiba-tiba berhenti bergerak saat pedang hijau terbentuk dan diayunkan. Energi pedang yang dipenuhi aura penghancur melesat mengunci Wang Ling. Wang Ling buru-buru melarikan diri, sementara energi pedang semakin dekat. Melihat situasi Wang Ling, Qian Feng mengungkapkan senyum kejam. Mata Wang Ling tetap tenang. Dengan satu pikirannya, jiwa utama muncul di hadapan Wang Ling dan diledakkan. Ledakan jiwa utama menciptakan gelombang kejut kuat dan menghancurkan energi pedang hijau. Qian Feng menunjukkan ekspresi frustasi melihat situasi ini dan berbalik untuk melarikan diri. Namun Wang Ling segera mengontrol sejumlah besar fragmen jiwa dan membentuk penghalang untuk menjebak Qian Feng. Setelah itu Wang Ling mengayunkan kapak ke kayu hijau. Dengan satu ayunan kapak, kayu hijau itu terbelah 2. Qian Feng langsung muntah darah akibat dampak kayu hijau dihancurkan. Wang Ling kemudian mengkombinasikan 2 serangan dan penghalang kuat di waktu yang bersamaan. Pertama melemparkan kapak, lalu 4 sarung pedang menembakkan 4 sinar energi ke arah Qian Feng dari 4 penjuru dan mengibarkan bendera $1 miliar jiwa sehingga melebur dengan fragmen jiwa di sekitarnya, menghalangi Qian Feng untuk berteleportasi. Ekspresi Qian Feng frustasi saat dia berteriak, Zheng Niu, tidak ada kebencian besar di antara kita. Kenapa kamu harus mencoba membunuhku? Menghadapi serangan mengerikan ini, Qian Feng mengaktifkan formasi Suzaku ke puncaknya. Sebuah cahaya merah tebal dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Dia juga mengeluarkan pedang besi berkarat darah dan membentuk avatar pedang raksasa. Qian Feng memberitahu Wang Ling bahwa senjata ini adalah milik leluhurnya dari Suzaku sebelumnya. Dia juga mengklaim dengan pedang ini dia bisa membunuhnya. Wang Ling menatap dengan sesama pedang besi dan terkejut.
Dia melihat karak darah kering pada pedang besi memiliki aura dewa kuno yang kuat. Dengan seluruh kekuatannya, Qian Feng melepaskan kekuatan pedang dan memblokir dua serangan kuat Wang Ling, sehingga ledakan besar terjadi. Setelah itu sebuah gumpalan merah darah muncul dan mengambil bentuk. Sesaat kemudian sosok dewa kuno Tao Shen muncul, membuat Wang Ling dipenuhi ketakutan. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke arah Wang Ling. Wang Ling batuk seteguk darah dan tubuhnya terhempaskan seperti meteor akibat hembusan anginnya. Tubuhnya berhenti di 10.000 kaki jauhnya dan batuk darah besar. Tao Shen kemudian melesat mengirimkan tinju ke arah Qian Feng, sehingga menghancurkan formasi Zuzaku dalam sekali pukulan. Tubuh Qian Feng terlempar akibat dampaknya, memuntahkan darah dan lukanya semakin parah. Tao Shen mengambil pedang besi. Dengan setetes darah dewa kuno bintang 9 pada pedang darah dewa kuno itu, dia yakin bisa bebas 100%. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Wang Ling. Setelah mendapatkan planet kristal kultivasi, dia akan menghajarnya. Tao Shen menarik tetesan darah menjadi gumpalan dan melahapnya. Kekuatannya segera meningkat secara signifikan. Kemudian menghajar Yun Kunzi dan Zhu Kunzi di dalam kabut darah untuk memperebutkan planet kristal kultivasi. Sementara Wang Ling buru-buru menangkap Qian Feng yang terluka parah dengan fragmen jiwa untuk dijadikan tumbal. Wang Ling menunjuk ke kening Qian Feng. Qian Feng sudah tidak punya apapun. Dia berencana untuk meledakkan dirinya, tetapi digagalkan oleh Wang Ling saat berkata sepotong jiwa. Tubuh Qian Feng langsung menjerit sengsara saat dua potong jiwa muncul di atas kepalanya. Satu segera memasuki tubuh Wang Ling dan merasakan jiwanya telah utuh. Bagian jiwa Qian Feng hancur dan dia akhirnya mati. Di saat itu juga 4 roh unsur Red Butterfly keluar darinya. Wang Ling menangkap salah satunya, 3 lainnya menghilang. Zizin yang melihat kematian Qian Feng tertawa dan sangat senang sebagai penerima manfaat terbesar. Sementara tubuh Yun Kunzi dan Zhu Kunzi terlempar dari kabut darah. Yun Kunzi memuntahkan darah dan mengalami luka parah akibat pukulan Tao Shen. Zhu Kunzi tidak jauh berbeda, aura kematian menyelimuti tubuhnya. Saat ini Tao Shen telah berhasil merebut planet kristal kultivasi. Dia kemudian melesat menuju Wang Ling sembari berkata, "Wang Ling, sekarang giliranmu. Aku telah menunggu begitu lama untuk melahap warisan pengetahuanmu." Wang Ling segera mengeluarkan kapak, memfokuskan semua energi spiritual surgawi pada kapak sampai menjadi raksasa, dan dengan kejam mengayunkannya ke Tao Shen. Tao Shen hanya menunjuk ke kapak dan sebuah pilar cahaya menghancurkan kapak. Wang Ling segera menyatukan semua fragmen jiwa dan membentuk fragmen jiwa kultivator kekuasaan tahap awal untuk menahan Tao Shen sejenak. Fragmen jiwa segera melemparkan tombak ungu ke arah Tao Shen sebelum membawa Wang Ling melarikan diri. Di bawah serangan ini, Tao Shen melesat maju sembari mengirimkan tinju yang kuat dan menghancurkan tombak raksasa. Setelah itu Tao Shen mengulurkan tangannya dan berteriak, "Kembalilah!" Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul. Kekuatan isap yang melampaui imajinasi datang dari dalamnya, menghisap tubuh Wang Ling yang melarikan diri. Wang Ling dipenuhi ketakutan membuat keputusan kritis. Dalam satu pikiran, Wang Ling segera menghancurkan fragmen jiwa kekuasaan yang digabungkan dengan simbol hitam. Di bawah ledakan penghancur besar ini, Tao Shen terlempar 1000 kaki dengan ekspresi dingin untuk pertama kalinya. Namun ini belum cukup untuk mengalahkannya. Tao Shen kemudian memberikan tekanan luar biasa pada Wang Ling. Di saat itu juga sebuah tangan raksasa melesat ke arahnya.
Di saat kritis, utusan aliansi kultivasi bernama Mozi Dirana Yin Ilusi datang dan menghancurkan telapak tangan raksasa sehingga nyawa Wang Ling terselamatkan. Segera setelah itu Mozi membentuk segel, 5 rantai hitam keluar dari ruang kosong dan menjerat tubuh Avatar Tao Sen. Kemudian Avatar Tao Sen berubah menjadi kabut darah sembari memperingatkan Mozi akan membunuhnya ketika keluar dari tanah dewa kuno.